Halo, selamat malam. Kembali lagi kan kita di sesi question and answer, dan kali ini sesi question and answer ketiga. Oke. Nah, cukup banyak pertanyaan, tapi kembali lagi Pak Teo ingatkan, hanya yang dijawab utama adalah tentang pelajaran dulu. Baru setelah itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak berhubungan itu jadi bagian kedua lah ya. Oke, di sini kita sudah ada beberapa pertanyaan yang akan Pak Teo jawab. Kita simak yang pertama. Pak, apa saja tarian yang berasal dari Sumatera Utara? Ada banyak sekali. Ada contoh tari Serampang 12 ya kan, dan sebagainya dan sebagainya. Silahkan kamu cek. Ini Pak Teo sudah sertakan tuh dua. Nah, di situ kalian lihat, di situ ada banyak tarian ya kan. Tadi Pak Teo cek, kembali lagi. Mungkin lebih tepatnya kalau kamu di pengetahuan umum seperti ini bisa cari di Google kali ya, supaya memang kan Google internet itu banyak sekali konten, dan lebih baik kalian menggunakannya dengan baik juga. Sekalian belajar, kalau misalnya ada tugas-tugas suruh mencari informasi, kamu sudah bisa mencari informasinya di internet, gitu ya. Yang kedua, apa arti dari solidaritas? Solidaritas sendiri itu nama lainnya adalah setia kawan. Jadi satu rasa, satu nasib gitu ditanggung bersama-sama, itu adalah solidaritas. Jadi misal ada satu regu nih ya, satu regu pramuka. Jika satu orang tidak membawa makanan misalnya, maka jika solidaritas mereka tinggi, maka teman-teman yang lain yang membawa akan membagikan makanannya. Jadi itu adalah rasa solidaritas. Ngerti ya? Jadi rasa setia kawan antar teman. Itu solidaritas. Yang ketiga, apa yang dimaksud hidroponik? Lah, hidroponik itu kan tadi di soal sudah ada, Pak Tio juga masih ingat. Ya udah, Pak Tio jelasin singkat ya. Hidroponik adalah metode bertanam tanpa menggunakan media tanah. Jadi menggunakan air, dari kata hidro dan ponik. Hydro, air, ya. Lanjut, apa arti dari kata tanah air tumpah darahku? Tanah air dan tumpah darah itu mempunyai arti yang sama. Jadi tanah air, tumpah darah sama. Tanah air sendiri, tumpah darah sendiri itu mempunyai arti yang sama, yaitu tanah kelahiran. Jadi tapi tumpah darah itu lebih cocoknya bisa dikatakan kalau sedalam bentuk negara. Misalnya Indonesia adalah tanah tumpah darahku. Nah, itu arti dari tumpah darah, tanah kelahiran. Oke. Selanjutnya adalah ada berapa jenis kalimat majemuk? Ada banyak sih. Coba kamu cari di Google ya, tapi intinya adalah kalimat majemuk sendiri itu gabungan dua, bisa saling berlawanan. Misal adik adalah anak yang rajin, sedangkan kakak adalah anak yang malas. Bisa juga karena sebab akibat. Saya masuk angin karena saya lupa memakai baju saat tidur. Itu dan lain-lain sebagainya. Yang biasanya membedakan itu adalah kata penghubungnya. Oke. Selanjutnya adalah kata depan apa saja yang dapat digunakan untuk membuat kalimat majemuk. Wow, ini perlu kalian tahu. Bukan kata depan ya istilahnya. Kata depan itu contohnya di, terus kemudian ke, kemudian dari, itu kata depan. Jadi kata depan itu menunjukkan suatu keterangan. Contohnya keterangan waktu, ya kan? Keterangan tempat. Di rumah, di pasar, di kota, di Surabaya. Itu keterangan tempat. Bisa juga keterangan tempat yang menggunakan ke. Kata depan itu ya, itu adalah kata depan. Kalau kalimat majemuk dia digunakan adalah kata penghubung. Contohnya yang kemarin yaitu karena. Ada juga ketika, yaitu contoh kalimatnya, saya sedang mandi ketika ayah datang. Nah, itu ketika. Jadi kata penghubungnya ketika. Kalimat pertamanya saya sedang mandi, kalimat keduanya ayah datang. Kata penghubungnya ketika. Ada juga sedangkan. Saya lapar sedangkan adik haus. Nah, itu bisa juga ya. Kemudian, nah itu adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai
apa ya, pelajaran. Dan ini Pak Teo mendapatkan juga pertanyaan tentang pelajaran, tapi nggak akan Pak Teo jawab, tapi Pak Teo jelaskan sedikit ya, karena memang sudah dijelaskan dan silahkan kamu cari ya. Yang pertama adalah, Pak, besok pelajaran apa? Cek di grup. Selanjutnya, mengapa uap air di awan dapat berubah menjadi titik-titik air? Proses kedua dalam siklus air. Yang pertama adalah evaporasi, yang kedua adalah, cari sendiri di buku ya. Yang ketiga, tahapan terjadinya siklus air. Kan udah juga, Bos. Jadi silakan dicek, oke? Terus selanjutnya, apa yang dimaksud dengan siklus air? Di tema 5H ini kan kita membahas itu ya. Silahkan kamu cek sendiri di subtema 1 ada, subtema 2 juga ada, kemarin barusan kamu baca juga, oke? Nah, ini karena kita sudah membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi, sekarang kita akan membahas pertanyaan di luar pelajaran yang kalian tanyakan. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Pak, saya baru pinjam buku literasi yang bulan Maret 2 buah. Karena belum sempat minjem sama baca lagi, nanti aku tetap kena hukuman meringkas buku nggak ya? Ya enggak lah pasti, karena kita tidak masuk gara-gara ada wabah atau pandemi. Jadi memang kita dipaksa untuk tidak masuk, bukan gara-gara libur gitu ya, libur sendiri gitu, enggak. Kita harus nggak masuk dulu. Jadi untuk literasi ya kamu tidak akan dihukum, oke? Tapi yang Pak Teo pesankan kepada kalian adalah buku yang sudah kalian pinjam jangan lupa kalian rawat dan jangan sampai hilang, sehingga ketika besok masuk kamu sudah bisa mengembalikan buku itu kepada Pak Agus di perpus, oke? Selanjutnya ini ada satu lagi nih, Pak, bisa tari yang kayak di TikTok enggak? Pak Teo nggak bisa, oke? Jadi Pak Teo jarang sih joget-joget gitu. Nggak terlalu suka. You know I'm gonna get... Ya begitulah untuk sesi question and answer kali ini. Jangan lupa kalau kalian punya suatu pertanyaan atau mungkin yang tentang pelajaran, tentang hal yang lain, bisa ditanyakan ke Pak Teo selama pertanyaanmu baik dan bisa dijawab. Mengapa tidak? Kalian bertanya, Pak Teo menjawab. Sesi question and answer sesi 3 selesai. Bye-bye.